Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kewajiban perpajakan bagi pengacara. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kewajiban perpajakan bagi pengacara. Apa itu pajak? Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara bersifat memaksa, tidak dapat imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat. Ya, ini intisari berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP. Subjek pajak yaitu pihak yang dikenakan pajak. Kemudian dari subjek pajak di sini ada orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kewajiban subjektif orang pribadi dimulai saat kapan? Saat yang bersangkutan lahir, berada, atau berniat tinggal di Indonesia. Dan kemudian subjek pajak orang pribadi akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia. Nah, objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak. Nah, hal yang dikenakan pajak yaitu apa saja? Ya, maka kita lihat dulu nih kewajiban objektif selain dari seseorang yang memiliki penghasilan. Nah, sejak memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka sudah dikatakan memiliki kewajiban objektif. Nah, kita lihat di sini dari definisi penghasilan. Nah, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Artinya ketika yang bersangkutan memiliki penghasilan, ya artinya yang bersangkutan tersebut pasti memiliki tambahan kemampuan ekonomis, bisa diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri untuk dia konsumsi atau menambah kekayaan dan dalam nama dan bentuk apapun. Jadi itu adalah definisi penghasilan. Sedangkan kita lihat dari objeknya yang disebut penghasilan, apa aja sih jenis penghasilannya? Kita lihat di sini penghasilan dari pekerjaan seperti apa? Gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, komisi, uang pensiun. Kemudian hadiah, kecuali dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian umumnya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja atau pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT tahunan. Jadi dua jenis penghasilan yang tadi penghasilan dari pekerjaan dan hadiah harus dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja atau pemberi hadiah. Sedangkan untuk laba usaha akan diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Nah, dari laba usaha tersebut yang diperoleh dari pembukuan ataupun pencatatan harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh di SPT tahunan. Selain itu, yang menjadi objek PPh adalah keuntungan penjualan harta. Misalnya penjualan perhiasan, kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, bunga merupakan penghasilan lainnya yang termasuk dengan objek PPh, yaitu penerimaan lain-lain yang di luar bunga bank, ya. Kalau misalkan kita menerima bunga. Oke, kemudian royalti, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs. Selain itu, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh. Artinya dari keuntungan penjualan harta, bunga, royalti, ataupun tambahan kekayaan neto lainnya, nah ini wajib dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Oke, nah jadi penghasilan yang bersifat objek PPh dari beberapa jenis penghasilan tentunya harus dihitung dan dibayarkan ya serta dilaporkan di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Oke.
Nah, tadi kita bicara dengan objek pajak. Nah, yang bukan objek pajak itu apa? Nah, penghasilan yang bukan objek PPh yaitu jenis penghasilan berupa bantuan ataupun sumbangan sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja atau usaha atau kepemilikan. Kemudian harta hibahan sepanjang diterima keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkyu sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu ada warisan, klaim asuransi, beasiswa, serta bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, di mana harus dia laporkan dalam SPT tahunan PPh, namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang atau pajak yang dibayarkan. Ingat, ini yang termasuk penghasilan bukan objek PPh. Atau menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan termasuk pasal 3 non-objek pajak penghasilan. Oke, nah selain itu sumber penghasilan pengacara, jika kita lihat apa saja nih sumber penghasilan pengacara. Nah, penghasilan pengacara ada berbagai macam jenis, yaitu kita lihat satu persatu. Penghasilan dalam negeri ya, yang dari usaha profesinya mungkin dari pekerjaan bebas, kemudian penghasilan dari pemberi kerja, kemudian usaha di luar profesi, penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian penghasilan luar negeri, ataupun penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek PPh. Ini adalah berbagai macam jenis penghasilan yang diperoleh oleh pengacara. Kemudian jika kita lihat satu persatu, jika pengacara menerima penghasilannya dalam bentuk pekerjaan bebas. Apa yang dinamakan pekerjaan bebas? Nah, yaitu pengacara sebagai tenaga ahli yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Ya, jadi dengan kata lain si pengacara ini bertindak atas namanya sendiri ya, untuk melakukan kegiatan pekerjaan bebas sesuai dengan kemampuannya dalam hal pengacara dan koridor hukum, karena pengacara biasanya bergerak dalam koridor hukum. Kemudian usaha di luar profesi, misalnya usaha apotik, rumah makan, dan toko ya. Jadi ini yang di luar profesi. Pengacara boleh nggak memiliki usaha di luar profesinya? Tentu boleh. Kemudian penghasilan dari pemberi kerja jika si pengacara menjadi pegawai tetap dan dosen tetap suatu universitas. Artinya si pengacara ini menerima penghasilan dari pemberi kerja dan dia bekerja sebagai pegawai tetap ataupun dosen tetap di suatu universitas. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya apa saja sih yang bisa dimasukkan dalam penghasilannya pengacara? Yaitu komisi, hadiah, atau imbalan lain. Misalnya, klien memberikan hadiah secara pribadi di luar fee yang dibayarkan. Klien kepada persekutuan firma atau tempat pengacara bekerja. Jadi artinya si klien yang memberikan hadiah ini memberikannya langsung di luar fee yang dibayarkan klien kepada persekutuan atau tempat pengacara bekerja. Ya, ini bisa dimasukkan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian royalti ya. Selain itu sewa harta selain tanah ataupun bangunan, misalnya si pengacara menyewakan mobil. Kemudian penghargaan dan hadiah. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari penjualan harta, misalnya menjual mobil pribadi.
Nah, itu adalah penghasilan dalam negeri lainnya yang bisa dimasukkan dalam penghasilannya si pengacara. Selain itu, ada penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, dari luar negeri apa aja? Antara lain sewa, dividen, royalti, dan bunga. Kemudian jika kita lihat dari penghasilan bukan objek PPh atau bukan objek pajak penghasilan, antara lain ada warisan, pembagian laba dari firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, kemudian pembayaran klaim asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi kecelakaan, kesehatan, dan beasiswa. Ini merupakan penghasilan yang bersifat bukan objek PPh. Nah, selain itu ada juga yang penghasilan dikenakan PPh final. Apa saja yang dikenakan PPh final? Antara lain bunga tabungan atau deposito, kemudian dividen, penjualan saham di bursa efek, dan sewa penjualan tanah dan atau bangunan. Nah, kewajiban perpajakan pengacara seperti apa? Nah, jika kita lihat di sini ya, tentunya pengacara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya supaya secara syarat subjektif maupun objektif itu terpenuhi. Nah, seorang pengacara tentunya seorang profesi yang memiliki NPWP. Nah, wajib daftar paling lama 1 bulan setelah pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Jika seorang wajib pajak belum memiliki NPWP, tentunya Direktorat Jenderal Pajak akan melihat secara aktivitas penghasilannya yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut secara pribadi ataupun badan, apakah sudah memenuhi persyaratan secara objektif. Oke? Nah, jika sudah memiliki persyaratan tersebut, maka yang bersangkutan wajib paling lambat adalah 1 bulan setelah nyata-nyata dimulainya suatu pekerjaan atau yang bersangkutan sudah memperoleh penghasilan. Oke. Nah, tempat pendaftaran NPWP ada 2 macam, yaitu bisa langsung ke kantor pajak ya dan tidak dikuasakan ya. Jadi yang bersangkutan mendaftarkan dirinya di KPP tempat di mana yang bersangkutan berdomisili. Nah, kemudian juga bisa melalui internet nih, menggunakan e-registrasi irek.pajak.co.id, sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan NPWP secara elektronik. Oke, kemudian setelah mendaftarkan diri, tentunya dari penghasilan yang ada kita membuat suatu perhitungan. Nah, perhitungan PPh terutang tentunya kita akan melihat dulu penghasilan netonya nih dari mana. Baik dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, kemudian pekerjaan dalam negeri lainnya, luar negeri. Nah, sehingga nanti kita akan menjumlahkan total jumlah penghasilan netonya berapa. Nah, dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib, kompensasi kerugian, penghasilan tindak kena pajak, sehingga dari jumlah pengurang penghasilan neto akan kita ketahui penghasilan kena pajaknya. Setelah kita mengetahui penghasilan kena pajak, maka PPh terutang dapat dihitung dan nantinya akan dikurangi dengan kredit pajak. Apakah akan menimbulkan PPh yang kurang ataupun lebih bayar. Oke. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas atau usaha dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu menggunakan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto, dan yang selain itu menyelenggarakan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Artinya ketika seseorang menjadi pengacara, nah penghasilan neto dari pekerjaan bebas atau usahanya bisa diperoleh dengan 2 cara. Ya, jadi yang bersangkutan bisa memilih menggunakan norma atau pembukuan. Kemudian setelah kita sudah membuat suatu perhitungan, maka jangan lupa kita harus menyetorkan. Nah, kewajiban pelunasan pajak
Kita lihat di sini adalah pembayaran dalam tahun berjalan dan pembayaran pada akhir tahun pajak. Oke. Biasanya terdapat angsuran PPh pasal 25. Kemudian jangan lupa tentunya kalau menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ataupun kita menggunakan pembukuan, jangan lupa kita tentunya ada pemotongan nih atau pemungutan pajak oleh pihak lain ya. Nah, selain itu juga ada pembayaran PPh yang bersifat final. Artinya kita juga harus melihat kewajiban-kewajiban apa saja yang perlu dilunaskan ya, kewajiban pelunasan pajaknya. Sehingga nanti pada akhir tahun, pembayaran pada akhir tahun di sini, apakah terdapat PPh yang masih kurang bayar pada saat pelaporan SPT tahunan. Kemudian ketika kita sudah menghitung, kita mau menyetorkan, ingat cara pembayaran pajak kita harus buat dulu nih kode billingnya. Nah, kode billingnya kita bisa menggunakan SMS, telepon, ataupun kita melalui DJP online sekarang ya. Atau dulunya SSE 1, 2, dan 3. Atau kita juga bisa menggunakan customer service ataupun teller di bank. Ya, selain itu ketika kita mau membayar pajak, tentunya kita bisa menggunakan ATM, bank atau pos, mini ATM ataupun melalui internet banking. Ya, setelah kita sudah hitung, kita bayar, jangan lupa kita perlu melaporkan pelaporan pajak kita di akhir tahun. Nah, kewajiban pelaporan pajak jangan lupa di akhir tahun ya. Pengacara memiliki kewajiban pelaporan pajak yang wajib yang dilakukan oleh pengacara tersebut, yaitu mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan pajak penghasilan atau SPT PPh, masa dan tahunan, dan menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar. Nah, metode penyampaian SPT ya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Media penyampaian SPT tahunan bisa menggunakan metode langsung ke kantor pajak atau KPP, KP2KP, ataupun dengan tempat lain. Biasanya bisa menggunakan pojok pajak atau mobil pajak. Selain itu juga bisa menggunakan kantor pos, perusahaan ekspedisi atau kurir, ataupun yang terbaru menggunakan e-filing djponline.pajak.co.id. Oke, jangan lupa semua pelaporan tentunya ada bukti pelaporannya. Nah, itu perlu diarsipkan. Oke. Nah, khusus untuk SPT tahunan PPh 1770 wajib disampaikan ke KPP tempat terdaftar, baik secara langsung melalui pos ataupun e-filing ya. Dan jangan lupa batas waktu penyampaian SPT untuk kewajiban PPh pasal 25, tanggal penyetoran paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan tanggal pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Jadi setiap bulannya jangan sampai miss. Oke? Untuk PPh pasal 25. Kemudian jika ada PPh pasal 4 ayat 2 yang perlu disetorkan sendiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan pelaporannya paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Oke, PPh pasal 29 biasanya ini adalah yang dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan. Artinya jika seorang wajib pajak yaitu pengacara sudah menghitung dan dia masih punya kewajiban untuk melakukan pelunasan, maka sebelum dia menyampaikan SPT yang bersangkutan harus membayarkan kekurangannya sebelum SPT tahunan tersebut disampaikan. Dan tanggal pelaporan SPT tahunan jangan lupa 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya tahun pajak 2021, nah berakhirnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 3 bulan. Berarti tahun pajak 2021 akan dilaporkan di Maret tahun 2022. Oke. Nah, SSP atau bukti penerimaan negara atas pembayaran ya, PPh, baik PPh pasal 25 dan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN
tidak perlu melaporkan SPT masanya. Artinya ketika kita bayar, sama dengan kita sudah melaporkan karena sudah ada validasinya. Oke? Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif, perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan solusi yang kreatif dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa.